Kok investasi ikan sih? Ikan mah bukannya murah ya? Ikan kan rawan mati. Ikan mah... Tahan dulu ya. Halo guys, nama gue Anas. Di video kali ini gue bakal bahas tentang investasi. Tapi cukup unik nih investasinya, yaitu investasi ikan. Terdengar aneh, tapi tenang, bakal gue jelasin satu persatu. Buat kalian yang gak suka ikan, menurut gue sih tetap perlu banget untuk menonton video ini, karena bakal gue hubungin dengan investasi lainnya. Di video ini, gue bukan ngajak kalian semua buat beli ikan, tapi ini cuma sekedar perhitungan gue sebagai orang yang pernah dan sedang menjadikan ikan sebagai aset investasi. Oke, jadi sebelumnya gue bakal jelasin maksudnya apa sih investasi ikan ini. Jadi sebenarnya tuh simple banget, sama seperti orang pada umumnya yang menyimpan jam-jam fancy untuk waktu tertentu dan menjualnya ketika harganya naik. Kurang lebih sama, tapi ini ikan. Emang bisa ya? Jadi bagi yang belum tahu, gue adalah melihara berbagai jenis ikan yang gak perlu disebutin satu persatu. Sebut aja ikan koi. Intinya yang harus kalian highlight adalah I'm not a crazy rich yang beli koi sampai harga jutaan rupiah. Intinya bakal gue jelasin semua tahapan demi tahapan sampai gue bisa berhasil mencairkan uang investasi ikan gue ini. Tanpa basa-basi, langsung aja masuk pembahasan. Gue punya koi sekitar 20. Gue ambil satu yang sekiranya paling gampang buat dijadiin comparison. Anggaplah namanya si Oren. Ini gue beli dari salah satu breeder koi dekat rumah gue yang ngejual koi dengan grade random. Lah, kok ada grade-nya sih? Oke, bakal gue jelasin sedikit. Bagi kalian yang belum tahu, kalau di dunia penjualan ikan hias itu biasanya membagi ikan berdasarkan grade-nya. Ada grade A, ada grade B, ada grade show, dan lain-lain. Intinya semakin bagus grade, pastinya semakin mahal dong. Nah, biasanya peternak koi menjual koi dalam kondisi sudah dibagi-bagi per grade. Bedanya apa sih? Nah, biasanya di grade A ke atas itu warnanya dijamin bagus, badannya bulky atau istilahnya berisi lah ya. Terus juga bisa besar. Kalau kalian cari di internet sekarang, giant koi itu harganya bisa sampai 200-300 juta. Kok bisa sih tahu begituan? Nah, salah satu indikator untuk pembagian grade itu bisa dilihat dari nenek moyangnya. Makanya biasanya koi import dari Jepang ada sertifikatnya yang isinya adalah siapa sih orang tuanya. Jadi di situ kita bisa tahu kalau dulu ibunya si ikan ini besarnya 50 cm loh, bapaknya si ikan ini besarnya 60 cm loh. Nah, terus ibu bapaknya cakep-cakep warnanya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dari ibu dan bapak kita bisa tahu dong keturunannya kira-kira kayak gimana. Oke, balik lagi ke awal. Jadi ada penjual yang udah membagi grade-nya, tapi ada juga penjual yang masih menjualnya dengan grade random. Bisa dibilang hoki-hokian buat kita sebagai pembeli. Nah, singkat cerita, gue beli koi dengan grade campuran. Harga per ekor waktu itu gue beli Rp7.000. Waktu itu gue beli kalau nggak salah 15 ekor. Tapi karena gue mau compare si Oren, so anggap aja harganya Rp7.000 ya. Oke, mari kita mulai hitung-hitungan. Gue beli ikannya tanggal 14 Maret 2021. Dan sekarang tanggal 18 Juli 2021. Kurang lebih udah 4 bulan lah ya. Gue beli di harga Rp7.000 dan sekarang udah di harga Rp150-Rp170.000. Itu satu ekor loh. Jadi buat si Oren aja gue bisa profit, anggaplah Rp170.000 dikurangin Rp7.000, yaitu Rp163.000 dalam waktu 4 bulan. Ingat, itu baru satu ikan. Ya, walaupun pertumbuhan setiap ikan pasti punya perbedaan yang bahkan bisa dibilang jauh. Bisa jadi si Oren dalam 4 bulan tumbuh 25 cm, sedangkan si coklat dalam 4 bulan tumbuh cuma 15 cm. Oke, lanjut. Setelah gue hitung value ikan sebagai investasi, sekarang gue compare dengan saham. Sorry banget, karena gue anti non-syariah, jadi gue ambil contohnya adalah BRIS. Kita lihat, karena 14 Maret itu saham libur ya, jadi kita ambil di tanggal 15-nya. Gue ambil harga terendah saat itu, yaitu di tanggal 15 Maret itu 2.600, sedangkan tanggal 16 Juli atau Jumat kemarin adalah 2.440. Ya, betul sekali, loss. By the way, ini gue compare secara fair, yaitu bukan trading ya, jadi emang invest buat short term sekitar 5 bulanan. Dan perlu diingat kalau saham itu ada minimum belinya di satu lot. Jadi kalau harga sekarang 2.440, berarti dikali 100 atau 244.000, kalian harus menyiapkan uang minimal. Walaupun mungkin ada jenis invest lain seperti reksadana dan lain-lain, tapi di video ini gue bakal fokus ke ikan dan menjadikan saham untuk perbandingan aja. Nah, setelah gue paparin sedikit gambaran buat investasi ikan, ini bakal gue jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sangat memungkinkan bakal muncul setelah menonton video ini. Yang pertama, Nas, itu kan belum dihitung makan ikan, listrik buat pompa, dan lain-lain. Oke, mungkin kalian bakal nanya ini ya, dan gue jawab, ya bener banget.
Buat pompa dan makanan ikan nggak gue hitung ke perhitungan profit. Kenapa? Karena itu pengeluaran yang menurut gue wajib. Maksudnya adalah tanpa gue investasi ikan pun gue bakal mengeluarkan uang untuk hal itu karena emang gue suka. Nah, sama halnya dengan para trader. Apakah para trader menghitung pengeluaran wifi atau listrik untuk charge laptop dan HP atau lain-lain? Nah, kan enggak kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, gue tuh suka ikan, kayak cupang buat di kamar tapi nggak paham sama sekali gimana cara rawatnya. Oke, sebenarnya pertanyaan kayak gini simple banget ya. Melihara ikan itu cuma sekedar gimana cara yang pertahanin kadar oksigen di air, pertahanin kualitas air, dan juga kasih makan. Udah sih, sesimpel itu. Nah, buat lebih expertnya semua butuh proses dan bisa dipelajarin semuanya dari YouTube. Semuanya udah lengkap di YouTube. Mulai dari yang awal yang melihara ikan biar nggak mati, terus naik level ke gimana caranya memperbagus warna dan badan ikan, terus juga sampai gimana caranya biar ikan kita bertelur dan telur anaknya itu bisa sebagus yang kita harapkan gitu. Oh ya, gue sampai lupa, kolam ikan gue itu termasuk yang kecil banget buat ikan koi. Jadi andaikan kolam gue cukup luas dan punya filter yang besar, sangat memungkinkan si orange sekarang harganya udah di angka 200 hingga 300 ribu. Oke, jadi selanjutnya pertanyaan yang mungkin muncul adalah di mana gue bisa beli ikan hias kayak koi, cupang, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya nggak perlu bingung sih ya, soalnya penjualan ikan hias di saat COVID ini ada peningkatan yang sangat drastis. Tinggal cari aja di Google Map betta fish kalau kalian mau beli cupang, atau cari koi farm buat yang nyari ikan koi. Ya walaupun jangan berharap nemu koi bagus di harga 50.000 ke bawah ya. Intinya mau bagus tapi nggak mau ribet, ya udah keluarin uang lebih. Atau kalau mau bagus tapi agak ribet, ya udah pelihara sendiri dan gunain ilmu buat ngerawatnya. Dan ini pertanyaan terakhir yang sangat memungkinkan kalian tanyakan. Emang udah pasti ya ada yang mau beli koi walaupun harganya di angka sejutaan rupiah? Nah, ini emang yang mungkin dipikirin kalian semua. Tapi ingat, balik lagi ke awal kalau gue pada dasarnya suka ikan. Sekalipun ikan gue nggak kebeli sampai mati pun di harga 15 juta misalnya, ya gue nggak apa-apa, tetap seneng lah ya. Ya kan tetap keren gitu, misal ada tamu yang datang ke rumah, pastikan ke kolam gue tunjukin aja, om itu harga ikannya seharga motor loh. Nah kan itu ya keren lah ya. Dan kalaupun sewaktu-waktu kalian butuh uang segera, kalian bisa menjual dengan harga di bawah pasaran. Emangnya gue pernah nyoba? Yap, gue pernah. Gue waktu itu iseng cek respon koi market. Gue masuk ke grup FB sejabodetabek. Gue jual harga koi yang seharusnya di harga 100.000 per ekor, tapi gue jual di harga 150.000 untuk 3 ekor. Responnya gimana? Banyak banget yang minat. Message ke gue bahkan sampai gue dibilang penipu. Ya pada akhirnya kebeli juga dengan sistem COD. Apakah gue rugi? Enggak sama sekali. Ingat, harga pasar itu bukan titik minimal lo untung. Jadi sekalipun gue cek koi market tetap perlu perhitungan ya. Oke, jadi mungkin sekian video dari gue. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.